Kebaktian minggu ini berlangsung di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kehidupan. Di dalam kehidupan, Allah memberikan visi untuk kita hidupi. Tentu tidak mudah untuk melakukannya. Bahkan ada proses panjang yang harus kita lalui. Dan ketika kita memasuki masa new normal seperti ini, mungkin banyak orang yang ingin melakukan sesuatu yang sederhana tanpa mau melewati sebuah proses. Lalu bagaimana dengan kita? Bersediakah kita menghidupi visi Allah dengan benar-benar taat melewati proses demi proses? Mari renungkan bahwa Allah hadir untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mau setia diproses olehnya, sehingga kita dapat menghidupi visi dari Allah. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Ya Tuhan, kami mengakui ada saat di mana kurang setia di jalan-Mu. Saat di mana kami menuruti keinginan sendiri. Kami menjadi seperti si anak hilang yang hidup berfoya-foya, berlumuran dosa. Tidak sadar bahwa Tuhan sebagai Bapa terus menunggu kami pulang ke jalan yang benar. Ampunilah kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan ibadah ini kami letakkan di tangan kasih dan kuasa-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepada
kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih dan pertolongan Tuhan. Kami boleh beribadah secara online dan kami saat ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jagalah hati, pikiran, dan perasaan kami supaya dengan hati dan pikiran perasaan yang terarah pada Tuhan, kami mampu mengenal kehendak Tuhan dan mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita diambil dari kitab Roma, pasal 8 ayat 26 sampai 28. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu. Selamat menjalankan ibadah online. Apa kabar? Saya kira dan saya berharap saudara-saudara berada dalam keadaan yang baik. Saudara-saudara, kita berada dalam tema hidup dalam visi kerajaan Allah. Saudara-saudara, yang menarik bagi kita ketika kita bicara tentang visi kerajaan Allah. Kalau dalam Roma tadi disebutkan bahwa hidup seturut dengan rencana Allah. Orang menafsirkan kalimat ini dengan berbeda-beda. Ada yang menafsirkan secara fatalistik bahwa orang itu adalah wayang dan Allah adalah dalang. Jadi setiap orang sudah ditentukan jalannya, sudah ada bukunya, hari ini ngapain, berdiri di mana, lalu makan jam berapa, tidur jam berapa, dan itu Allah punya buku besarnya, dan semuanya ada dalam rencana Allah. Ini yang kadang-kadang juga disebut dan ditafsirkan dalam lagu Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Ada orang yang menafsirkannya dengan cara yang demikian. Artinya manusia tidak punya kehendak bebas, manusia hanya sebagai wayang dan Allah adalah dalang. Saudara-saudara setuju bahwa setiap hal, titik-titik kita tidak bisa berpikir apapun, kita tidak punya pilihan, dan kita hanya manut. Ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang lebih liberal, lebih demokratis. Bukan liberal lah, demokratis. Katakanlah demokratisnya begini. Allah punya rencana, manusia boleh ikut, boleh enggak. Allah sudah menggariskan kamu harus ke sana, kalau kamu ikut ya kamu selamat, kalau enggak ikut ya kamu celaka. Pilihannya hanya satu. Allah punya satu rencana, kalau tadi yang pertama kan, Allah punya rencana dan kita ikut terus dan kita manut terus.
Allah bisa menetapkan kita nakal, Allah bisa menetapkan kita jahat. Tapi yang kedua tidak. Allah punya rencana yang sepenuhnya baik, tapi kita bisa ikut atau tidak itu pilihan kita. Ada pendapat yang ketiga, yaitu pendapat tentang Allah punya banyak rencana dan manusia berada dalam pilihan dan dialog dengan Allah. Contohnya gini, saya ketika lulus kuliah punya pilihan, masuk UGM apa masuk Duta Wacana. Saya punya pilihan untuk mengikuti rencana semula masuk kedokteran atau berubah ke kependetaan. Artinya, Allah paling tidak ada rencana dua ini dalam diri saya dan berdialog dengan saya. Tapi Allah juga sebenarnya mungkin saja punya cara yang lain, pandangan yang lain, tapi saya tidak melihatnya. Ada cabang lain. Lulus SMA, lalu kemudian percabangannya ada beberapa. Oh, ternyata saya pilih masuk Duta Wacana. Masuk Duta Wacana saya bertemu dengan begitu banyak perempuan. Salah satunya jadi istri saya sekarang. Bisa jadi Allah menetapkan bahwa ada begitu banyak pilihan yang dapat diambil. Allah sudah menyiapkan, kalau kamu milih begini, maka rencana Allah adalah begini. Jadi Allah dan manusia bekerja sama. Dalam setiap perjalanan, dalam setiap langkah kehidupan, manusia selalu punya pilihan. Dan dalam pilihan itu, Allah beserta dan Allah menunjukkan rencananya. Kalau kita ngalor, maka Allah menetapkan, awas kalau ngalor hati-hati, itu kehendak Allah. Awas kalau ngidul hati-hati, di sana ada buaya misalnya. Allah akan menyiapkan rambu-rambunya dan Allah akan mengerti betul apa yang akan dihadapi di depan. Dan Allah mencoba untuk tetap berdemokrasi dengan manusia. Itu pilihan ketiga. Kalau ditanyakan pada saya milih yang mana? Saya milih pendapat yang ketiga. Kenapa? Karena saya punya Allah yang memberi kehendak bebas dari awal manusia diciptakan. Manusia itu bukan wayang, bukan seperti pendapat yang pertama. Manusia itu bukan kemudian orang atau sosok yang Allah hanya punya satu rel, lalu kemudian kalau keluar dari rel maka celaka. Bukan demikian juga bagi saya. Menurut pemahaman saya mendalami Alkitab ini, dari awal sampai akhir kita bisa menjumpai bahwa Allah memiliki banyak rencana. Rencana Allah, visi Allah, kehendak Allah itu adalah sebuah koridor, bukan rel. Bedanya itu ya. Koridor itu artinya ada ruang antara kanan dan kiri untuk berjalan itu. Kita bisa bebas melalui di antaranya. Kalau rel itu hanya itu. Koridor artinya kita masih punya banyak pilihan dan Allah menyediakan dalam koridor itu pilihan-pilihan bagi kita. Namun rencananya ke depan tentu rencana kebaikan. Kecuali kita keluar dari koridor itu dan meninggalkan Allah. Nah, kalau kita mengatakan dan menyelami tentang visi kerajaan Allah, apa sih sebenarnya visi kerajaan Allah itu? Kalau gereja-gereja di dunia menyepakati paling tidak ada 3 visi. Keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Hanya itu. Kasih yang begitu luas itu diterjemahkan menjadi 3 hal tadi. Keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Adil, nggak damai, itu belum sepenuhnya mencitrakan kerajaan Allah. Damai tapi nggak adil, itu juga tidak mencitrakan kehendak Allah. Dan kalau tidak mencerminkan keutuhan ciptaan, bagaimana ciptaan itu bisa optimum sesuai dengan hakikat dan tujuan penciptaannya. Kalau manusia diciptakan untuk merawat dunia, saling mengasihi satu dengan yang lain, kalau belum optimum untuk mengerjakan tugasnya, itu juga belum mengerjakan visi kerajaan Allah. Artinya apa? Sederhana saja, bahwa visi kerajaan Allah adalah rancangan Allah yang sifatnya koridor dan di dalamnya ada begitu banyak teknik untuk kita mengerjakan visi itu. Visi itu adalah gambaran besar sesuatu yang akan dicapai ke depan. Keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Kasih yang sempurna. Dalam kasih koridor ini bukan satu rel,
kasih yang luas ini, maka kita diajak untuk berpartisipasi menjalankan misi hidup kita. Visinya dari Allah, misinya kita yang tetapkan. Lalu strateginya, kita juga punya pilihan. Artinya Tuhan memberi ruang kepada kita untuk mengerjakannya. Kalau kita lihat gereja adalah esa, semua gereja adalah satu dan am. Kita percaya begitu bukan? Tapi setiap gereja berbeda, yes. Karena ada begitu banyak hal yang berbeda itu disebabkan karena misi yang berbeda dalam menerjemahkan visi Allah. Sah-sah saja, sah-sah saja. Dalam kaitan dengan itu, maka kita diajak untuk mengenali visi Allah, menghidupi visi Allah dengan beragam pilihan. Allah memberikan setiap kesempatan bagi kita, free will, kehendak bebas untuk kita. Allah menetapkan rencananya, Allah menetapkan visinya, tapi kita diminta untuk melakukannya dengan strategi yang berbeda. Yang bisa macul ya macul. Yang hanya bisa nulis, kasihilah dan lakukan rencana Allah dengan menulis. Bagi kita yang sudah sepuh, nggak mungkin kita lagi lari untuk mengasihi orang lain, tidak. Tapi kita bisa dengan melakukan yang lainnya. Kita nggak mungkin melakukan aktivitas fisik yang berlebihan. Bagi kita yang masih muda, kita punya pilihan untuk menentukan ini, itu, dan sebagainya. Begitu banyak hal. Anda tinggal menentukan apa yang akan Anda lakukan untuk menjawab visi kerajaan Allah itu. Untuk menentukan perdamaian, untuk memperjuangkan keadilan, dan untuk memulihkan keutuhan ciptaan. Anda punya cara-cara masing-masing sesuai dengan talenta yang kita punya, sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Di tengah pandemi ini ada banyak pilihan. Ada orang yang kemudian membagikan masker secara gratis untuk memberikan keselamatan bagi orang lain. Ada begitu banyak orang yang membagikan sembako di depan rumah. Ada begitu banyak orang yang menyiapkan minum di depan rumah dan hand sanitizer di depan rumah. Ada begitu banyak cara dan langkah yang bisa kita lakukan. Di masa PSBB ini, di rumah kita juga bisa mengerjakan visi kerajaan Allah untuk membangun keluarga yang baik. Karena kita sekarang punya kesempatan berjumpa lebih banyak daripada sebelumnya. Anda punya kesempatan. Anda yang tadinya jarang bertemu, sekarang hampir setiap saat bertemu. Apa yang Anda bisa lakukan? Anda punya pilihan. Mengurangi kemarahan, mengurangi pikiran negatif, mencoba untuk membangun kehangatan dengan anak-anak, melakukan aktivitas bersama. Anda punya banyak pilihan. Rencana Allah adalah rencana yang baik, tapi kita dilibatkan untuk mengerjakan visi itu. Jangan diem saja. Ada orang yang kadang pasif. Udahlah, Allah merencanakan yang terbaik, aku menang wae, aku ngenteni. Nah, kalau prinsipnya begini ya, piye? Allah tidak pernah punya prinsip begitu, soalnya dari awal manusia diciptakan, Allah selalu memberikan kita opsi, pilihan, dan kita bisa menentukan tindakan kita sendiri. Dan Allah nanti akan mengiring langkah kita. Monggo, silahkan dipikirkan. Karena berpikir terlebih dahulu itu penting. Tanyakan sebelum bertindak. Untuk mencapai visi kerajaan Allah itu, aku harus piye? Kersanipun Gusti menika menapa? Kehendak Allah itu seperti apa? Jangan melangkah sik terus kapok-kapok belakangan. Jangan jalan dulu terus tulung-tulung belakangan. Jangan. Kalau kita mau betul-betul konsisten, di awal sebelum kita melakukan tindakan apapun, kita bertanya pada Tuhan. Itu kan tujuannya doa sebenarnya. Tapi kadang-kadang manusia yang terus ngawur. Mau makan, doa itu ya kebiasaan. Bukan makan dengan syukur, makan dalam kehendak Tuhan itu bagaimana. Tapi kadang ya mau waton saja doa. Mau cuma ya begitu saja doa. Itu kan tujuannya doa sebelum berangkat sekolah, berangkat kerja, sebelum rapat,
di gereja, tapi ya kadang-kadang ya berantem jalan terus. Kadang-kadang pikiran-pikiran buruk dan busuk itu ya datang jalan terus, padahal sudah berdoa. Nah ini, kadangkala kita tidak sungguh-sungguh meminta dan bertanya pada Tuhan, bagaimana kita mengajarkan visi kerajaan Allah itu dalam tindakan yang konkret. Apa yang harus kita lakukan? Kalau zaman dulu ada pernyataan yang gampang, WWJD, What would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Apa yang Allah akan lakukan? Kalau Allah ikut rapat di situ, apakah ya Allah akan marah-marah seperti kita marah-marah? Apakah Allah itu ya akan maki-maki seperti kita maki-maki? Itu PR sederhana bagi kita ketika kita mau mewujudkan visi kerajaan Allah. Takon sik, menengo sik, baru melangkah. Tapi menengnya ya ojo kesuwen. Nanti nggak melangkah-melangkah begitu ya. Mintakan hikmat, berjalanlah dalam hikmat. Dan kalau ada kekeliruan, kesalahan, dosa, segera bertobat dan berubah arah untuk menuju visi kerajaan Allah. Selamat hari Minggu, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita meletakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri. Bersama umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman dalam media online ini. Kami bersekutu dalam ibadah-ibadah yang bersifat tidak tatap muka ini. Namun kami percaya persekutuan kami adalah persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Persekutuan yang tetap menjaga relasi satu dengan yang lain. Persekutuan yang tetap saling mendukung dan menguatkan meskipun kami tidak mampu untuk berjumpa secara fisik. Saat ini kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit dan dalam pemulihan. Ada begitu banyak nama yang hendak kami sebutkan. Untuk Bapak Setio, untuk Ibu Sukardi, Bapak Ibu Rumati, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni, Ibu Sumiati, Saudara Afrel, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana, Bapak Untarto, Bapak Sudarno, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyati, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak Mardio, Bapak Sudarjo, Bapak Eli Pangayuwanto, Ibu Mariono, Bapak Haryati, Bapak Surati, Ibu Marmi Deborah Wiyati, Bapak Sudaldi, Ibu Ita, Bapak Bonifaksius, Ibu Sumarsih, Bapak Rukio. Kami juga berdoa bagi kami yang memiliki usia lanjut dan kaum adiuswo. Dalam masa COVID ini bagi jemaat yang sakit dan dalam pemulihan dan yang jemaat-jemaat yang rentan terhadap penyakit COVID ini, kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang menjaga kesehatan kami. Kami berdoa juga untuk relasi dalam keluarga, agar dalam masa COVID ini kami tetap terjaga kerukunannya, cintanya, kasihnya. Kami juga ingin berdoa bagi setiap kami yang mencari pasangan hidup dalam perjumpaan fisik yang sulit. Kami percaya Tuhan akan menuntun kami kepada pasangan yang sepadan, pada pasangan yang baik, pada pasangan yang hadir sebagai penolong dalam kehidupan. Untuk kehidupan ekonomi, kami berdoa juga di tengah situasi yang sulit ini, di tengah begitu banyak orang yang kesulitan mencari pekerjaan. Kami memohon agar Tuhan menolong setiap kami. Bagi kami yang masih diberkati, masih mendapatkan kasih karunia, rezeki dari Tuhan, kami mau Tuhan juga boleh menguatkan kami, mendorong kami untuk kami dapat berbagi dengan saudara-saudara kami. Kami berdoa bagi yang studi di rumah, biarlah Tuhan juga menolong anak-anak kami tetap dapat belajar dengan baik. Anak-anak kami dapat menjalani kehidupan sekolah di rumah dengan konsentrasi yang sama dan tetap berprestasi. Kami ingin berdoa bagi proses perizinan dan pembangunan gereja. Kerinduan kami untuk dapat mewujudkan rumah ibadah, kiranya juga Tuhan dengar. Kami juga ingin berdoa bagi proses perizinan dan pembangunan GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia, Calon Pantan Sawangan, dan juga kehidupan jemaat-jemaat lain yang merindukan rumah ibadah. Kiranya Tuhan boleh menolong kami semua. Kami ingin berdoa bagi kehidupan GKJ Kanaan agar dalam masa COVID ini dan belum ada perjumpaan secara fisik, kami memohon agar Tuhan tetap memberkati GKJ Kanaan untuk mampu menjalankan visinya dalam terang kerajaan Allah, menjalankan tugas panggilannya,
Meskipun ada banyak sekali tantangan yang harus kami sadari itu mengganggu kehidupan kami. Kami percayakan bangsa dan negara dan upaya-upaya untuk mengelola ekonomi bangsa, mengelola kehidupan sosial, menjaga stabilitas dalam keadaan masyarakat yang terganggu di masa COVID ini. Kami percayakan pemerintahan dari pusat sampai daerah untuk dapat menjaganya. Kami juga ingin berdoa bagi vaksin yang terus diupayakan, vaksin yang terus diusahakan agar dapat segera muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara supaya kehidupan menjadi normal kembali. Kami ingin Engkau wujudkan itu semua. Jauhkan hal-hal yang buruk, jauhkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan mencari keuntungan di tengah pembuatan vaksin ini. Jagalah Tuhan, jagalah dengan tangan-Mu. Dan kami akan tutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini rejeki kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita membawa persembahan kepada Tuhan, dan sebagai dasar persembahan diambil dari kitab Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dapat dikumpulkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada majelis wilayah. Majelis akan mengambil keluarga setiap 2 minggu sekali. Atau persembahan dapat ditransfer ke rekening GKJ Kanaan sebagai berikut. Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai, nomor rekening 07409164429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, banyak hal yang telah Engkau perbuat bagi kami, yang dapat kami rasakan hingga saat ini. Untuk itu, dengan rasa ucapan syukur, kami bawa persembahan kami kepadamu. Kiranya persembahan yang kami bawa dapat berkenan kepadamu ya Bapa. Ya Bapa yang baik, suka dan duka kami lalui, tapi ajar kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu, baik dalam pujian dan penyembahan kami. Kuduskanlah persembahan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus Kau mengabdi bagiku. Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkelut, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku. Utus Kau, tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku
utus kau, bersatulah teguh. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Saudara-saudara, ibadah sudah selesai dan terimalah berkat dari Tuhan, kasih pertolongan dari Allah Bapa, keselamatan Kristus Yesus dan kuasa Roh Kudus menolongmu mengerjakan visi Allah dari kini sampai selama-lamanya. Amin.